warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat serta sejahtera. Tentunya jangan lupa bahagia. Maju bersama, hebat semua, smart semua. Nah, kali ini saya akan membahas materi tentang membiasakan berpikir kritis dan semangat mencintai ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, di sini capaian pembelajaran yang akan kita capai yaitu menganalisis Al-Quran dan hadis tentang berpikir kritis, ilmu pengetahuan dan teknologi, mempresentasikan pesan-pesan Al-Quran dan hadis tentang pentingnya berpikir kritis. Ilmu pengetahuan dan teknologi membiasakan membaca Al-Quran dengan meyakini bahwa berpikir kritis, ilmu pengetahuan dan teknologi adalah ajaran agama. Membiasakan sikap rasa ingin tahu, berpikir kritis, kreatif, dan adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian kita masuk kepada asbabun nuzul. Quran Surah Al-Imran ayat 190 sampai 191 tentang berpikir kritis. Al-Kisah dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai Aisyah, apakah engkau mengizinkan Kanda pada malam ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sepenuhnya?" Jawab Aisyah radhiyallahu anha, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya saya menyenangi apa yang engkau senangi, menyukai apa yang engkau sukai. Saya izinkan engkau melakukannya." Kemudian Nabi mengambil rumah yang terletak di dalam rumah, lalu beliau berwudu. Selanjutnya beliau mengerjakan sholat. Di waktu sholat beliau menangis sampai-sampai air matanya membasahi kainnya karena merenungkan ayat Al-Quran yang dibacanya. Setelah sholat, beliau duduk memuji-muji Allah dan kembali menangis bersedu-sedu. Kemudian beliau mengangkat kedua belah tangannya, berdoa dan menangis lagi, dan air matanya membasahi tanah. Kemudian datanglah Bilal untuk azan subuh dan melihat Nabi Shallallahu alaihi wasallam menangis. Ia bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapakah Rasulullah menangis? Padahal Allah telah mengampuni dosa Rasulullah, baik yang terdahulu maupun yang akan datang." Nabi menjawab, "Apakah saya ini bukan seorang hamba yang pantas dan layak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan bagaimana saya tidak menangis? Pada malam ini Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan ayat kepadaku, yaitu Quran Surah Al-Imran ayat 190 sampai 191. Selanjutnya beliau berkata, "Alangkah rugi dan celakanya orang-orang yang membaca ini dan tidak memikirkan dan tidak merenungkan kandungan artinya." Nah, dari situ kita bisa mengambil hikmah atau manfaat berpikir kritis. Yang pertama adalah memiliki banyak solusi, jawaban ide kreatif. Membiasakan diri berpikir kritis akan melatih siswa memiliki kemampuan untuk berpikir rasional, berpikir dan bertindak reflektif. Secara spontan memiliki banyak ide-ide cerdas dan inovatif. Kemudian yang kedua, mudah memahami pemikiran orang lain. Berpikir kritis membuat pikiran lebih fleksibel, tidak kaku dalam mengutarakan pendapat atau pemikiran ide-ide yang lain, lebih mudah untuk menerima pendapat orang lain.
yang memiliki persepsi yang berbeda dengan diri sendiri. Memperbanyak kawan dan rekan sejawat yang baik. Kemudian mampu berpendapat secara mandiri. Artinya, tidak harus selalu mengistimewakan orang lain pada saat dihadapkan pada situasi yang rumit dan sulit, serta harus segera mengambil keputusan. Orang yang berpikir kritis tidak perlu menunggu orang lain yang mampu menyelesaikan masalah. Dengan demikian, pikiran yang kritis seseorang akan dapat memunculkan ide-ide, gagasan, serta solusi penyelesaian masalah yang baik, melatih berpikir tajam, cerdas, serta inovatif. Kemudian, menemukan peluang dan kesempatan baru dalam segala hal, bisa dalam pendidikan, pekerjaan, atau bisnis atau usaha. Tentu saja hal ini akan berdampak pada kewaspadaan diri sendiri. Untuk menemukan peluang, dibutuhkan pikiran yang tajam serta mampu menganalisa peluang yang ada pada suatu keadaan. Kemudian bagaimana menerapkan perilaku berpikir kritis? Nah, yang pertama itu tidak mudah menerima informasi tanpa ditelusuri kebenarannya, isi, asal, dan tujuan. Yang kedua, melakukan tabayun atau cek dan recek atas suatu informasi. Yang ketiga, mengedepankan substansi yang lebih penting daripada gaya bahasanya, mengutamakan isi pada covernya. Kemudian menguasai dan mampu mempertanggungjawabkan atas informasi yang diberikan kepada orang lain, mengembangkan, mencari alternatif, solusi atau suatu penyelesaian. Kemudian tidak berjalan di tempat pada zona nyaman, melainkan mempunyai inisiatif dan kreativitas. Kemudian ada isi kandungan Quran Surah Ar-Rahman ayat 33 tentang mencintai ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang pertama yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala menundukkan langit dan bumi beserta isinya untuk manusia agar dapat diambil manfaatnya. Yang kedua, manusia dan jin diberi kesempatan untuk meneliti, mengambil pelajaran dari segala apa yang Allah SWT telah ciptakan. Kemudian yang ketiga, manusia ataupun jin dapat mencapai penjuru langit dan bumi hanya dengan kekuatan dan izin Allah SWT walaupun terbatas. Yang keempat, potensi yang Allah SWT berikan kepada manusia ataupun jin dapat dijadikan modal dalam membaca, mempelajari, dan memahami kekuasaan dan kebesaran Allah SWT yang terbentang di langit dan di bumi. Yang kelima, ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan bagian dari kekuatan manusia untuk dapat menjangkau penjuru langit dan bumi sebatas kemampuannya. Yang keenam, kemajuan ilmu pengetahuan teknologi merupakan bagian dari rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dianugerahkan kepada manusia. Kemudian, adapun hadis Nabi Muhammad SAW tentang mencintai ilmu pengetahuan dan teknologi. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar bin As radhiyallahu anhu, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu dengan melenyapkan dari dada manusia, tetapi dengan mewafatkan ulama, sehingga setelah tidak ada seorang pun ulama, mereka manusia mengangkat orang-orang bodoh menjadi pemimpin mereka. Ditanya, tetapi mereka, pemimpin-pemimpin yang bodoh itu, memberikan petunjuk tanpa ilmu, kemudian tersesatlah mereka dan menyesatkan orang lain pula. Itu terdapat dalam hadis riwayat Muslim. Hadis ini membicarakan pentingnya penguasaan ilmu pengetahuan
terkumpul dalam diri pada ulama menjadi ulama bukan hal mudah, seperti terlihat dari kisah para ulama saat menuntut ilmu, misalnya Imam Ghazali, Imam Bukhari, Imam Nawawi, dan Buya Hamka. Setelah mencurahkan segala tenaga pikiran, waktu, dan menghadapi berbagai cobaan dan rintangan dalam menuntut ilmu, mereka semua menjadi ulama yang produktif dalam berkarya, sehingga karyanya mereka menginspirasi dan dapat dibaca, diteliti, dan ditelusuri isi kandungannya, sehingga generasi saat ini bahkan generasi mendatang masih dapat mengambil manfaatnya. Nah, bagaimana menerapkan perilaku mencintai ilmu pengetahuan teknologi? Nah, ini dia. Pembahasannya yang pertama adalah rajin membaca, meneliti, dan menuntut ilmu dengan berlandaskan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, melakukan pengulangan dalam membaca, meneliti, dan menuntut ilmu. Yang ketiga, menggali, mengasah potensi yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Yang keempat, membaca, meneliti, dan menuntut ilmu menggunakan sarana media kalam dalam memperolehnya. Yang kelima, menyaring, menyeleksi informasi yang diterima. Yang keenam, hanya mengambil kebaikan dari ilmu, informasi yang diperoleh, yang tidak baik ditinggalkan. Kira cukup sekian yang bisa saya bagikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan apa yang saya bagikan kepada peserta didik dan teman-teman sekalian ini bisa bermanfaat, baik untuk diri saya sendiri maupun untuk semuanya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.